Malang, Jawa Tengah pada Rabu 23 Juli lalu. Sebelumnya tablik akbar yang diisi pentolan FPI Habib Rizik Syihab berakhir bentrok setelah masa PWILS membubarkan pengajian tersebut. Sebanyak 5 orang dilaporkan terluka akibat bentrok menggunakan senjata tajam. PWILS beralasan bahwa Habib Rizik Syihab adalah tokoh intoleran yang berbahaya. Setelahnya hubungan PWILS dan FPI ini serta pengikut Rizik Syihab semakin memanas. Sahabat Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, menggeruduk pelantikan pengurus PWILS di Depok. Terus jadi rusuh nggak ya itu kayak di Pemalang seperti kemarin itu yang terjadi beberapa hari lalu ya? Iya, karena yang di Pemalang kan memakan korban luka ya, sebanyak 5 orang termasuk seorang anggota polisi. Nah untungnya sih di Depok ini nggak rusuh. Bahar bin Smith ini menyatakan kedatangannya bersama massa dari berbagai wilayah Jabodetabek semata-mata untuk menolak acara pelantikan tersebut, bukan untuk menimbulkan kekerasan. Kabarnya Habib Bahar bin Smith juga sehari sebelumnya sudah menyambangi Polres Metro Depok untuk menolak kegiatan pelantikan pengurusan PWILS, sehingga polisi dan TNI sebelumnya sudah bersiaga nih Non di acara tersebut, jadi bisa dikendalikan. Jadi aman ya, aman. Nggak ada bentrokan seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Karena gitu sudah ya? laporan ke polisi sebelumnya. Kabarnya juga nih pihak Bahar Smith menolak PWILS lantaran ormas itu dianggap telah memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, hingga mengkotak-kotakan pribumi dan non-pribumi. Maksudnya nih ada yang kayak Habib keturunan Arab dan Habib non keturunan Arab, seperti itu. Baik, kemudian karena memang PWILS itu berdiri menurut mereka untuk menghalau ceramah-ceramah keagamaan dari ulama Yaman yang dianggap intoleran tersebut tuh Des, gitu. Iya. Nah ini yang disayangkan oleh pihak FPI ya Non ya, yang menyebut justru PWILS lah yang telah mengkotak-kotakan umat Islam. Maka dalam statementnya kemarin, Bahar menolak adanya ormas yang membedakan elemen masyarakat berdasarkan keyakinan atau afiliasi. Tapi juga pada penasaran nih, kalau tanggapan PWILS terkait pembubaran pelantikan itu seperti apa ya? Nah, Ketua PWILS Depok ini, M. Jufri Halim menegaskan organisasinya mempunyai visi keindonesiaan dan keislaman. Visi tersebut dirancang untuk persaudaraan karena PWILS mengaku sejatinya tidak memiliki musuh. Jufri menjelaskan PWILS merasa memiliki banyak saudara yang sedang terkontaminasi sehingga membutuhkan vaksin. Maksudnya kontaminasi dengan budaya-budaya Arab seperti itu. Nah, sehingga nantinya PWILS akan masuk ke majelis-majelis untuk mengembalikan pola berpikir yang baik sesuai al-husnah wal jamaah. Jadi keislaman yang keindonesiaan seperti yang itu. Yang lebih membumi di Indonesia gitu ya. Baik, kemudian polisi juga bagaimana ini menengahi konflik antara FPI dan PWILS karena kan biar bagaimanapun mereka kan saudara sendiri ya. Iya benar. Gitu nah sampai saat ini penegak hukum masih bersifat preventif dengan konflik FPI dan PWILS. Aparat hukum juga tidak mengambil tindakan hukum formal pembubaran, namun fasilitas kegiatan dibatasi. Dan masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan penolakan secara terbuka. Baik, hubungan PWILS dan FPI yang memanas ini juga sebenarnya sangat disayangkan ya, karena kan sama-sama ormas keagamaan. Benar. Sebenarnya mereka sama-sama punya tujuan yang baik juga dong harusnya gitu ya. Benar sekali Non. Kabarnya sejumlah ulama juga menyayangkan konflik ini. Misalnya dari ulama NU Gus Hilmi, pengasuh pondok pesantren Yatim Duafa As'ada itu menyayangkan perpecahan ormas Islam. Apalagi sampai berujung bentrok dan saling membubarkan pengajian hanya karena beda pemahaman. Cuman beda pemahaman doang Non sebenarnya. Imannya sama mungkin. Padahal kata Gus Hilmi, kedua ormas sama-sama mengusung nilai-nilai keislaman. Gus Hilmi pun meminta agar PWILS dan FPI sama-sama mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam Islam. Oke, baik.